Tanpa Batas bersama Abuya Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita sampai pada kisah sejarah Islam dinasti Ayyubiyah. Silahkan Abuya, kita kupas tuntas. Baik teman-teman ya, kita hadir pada malam hari ini membahas sejarah peradaban Islam kembali setelah pada pertemuan sebelumnya ya, kita membahas banyak hal tentang sejarah peradaban Islam, mulai dari dinasti Bani Umayyah di Spanyol, kemudian dinasti Fatimiyah, dinasti Bani Abbas ya, atau Abbas ya di Baghdad, dan juga lahirnya dinasti Fatimi di Mesir. Kemarin sudah kita membahas runtuhnya dinasti Fatimiyah Mesir ya, khalifah terakhir Al-Adid, karena memang dinasti Fatimiyah setelah dipegang oleh 6 khalifah di akhir-akhir ini, atau di akhir-akhir masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, banyak mengalami ketidakstabilan politik, dan juga sifat dari para khalifah tidak disenangi oleh masyarakat, sehingga hal itu juga menimbulkan goncangan dalam tubuh pemerintah dinasti Fatimiyah saat itu. Dan tidak hanya perpecahan internal di dalam pemerintahan dinasti Fatimiyah, tapi juga serangan dari pihak Kristen di dalam perang salib ya, yang selalu berusaha untuk memperebutkan atau menduduki kota-kota penting yang ada di dalam atau di daerah Mesir, sehingga hal itu dinasti terakhir atau khalifah terakhir Al-Adid tidak mampu menahan serangan-serangan dari pihak Kristen untuk membendung ya kekuatan Kristen yang ada di daerah Mesir saat itu. Dia minta bantuan kepada Nuruddin Az-Zanki. Nuruddin Az-Zanki adalah penguasa Syam dan Aleppo saat itu yang terkenal ya, pada saat dinasti Bani Abbas ini banyak kita ceritakan. Imamuddin Zanki, Nuruddin Zanki, sehingga hal itu Nuruddin Zanki untuk memberikan menyambut hangat terhadap permintaan dinasti Bani Fatimiyah Al-Adid, mengirimkan sejumlah pasukan besar kepada Mesir membantu khalifah di dalam mengalahkan tentara Kristen, yaitu di dalam perang salib di Mesir saat itu. Usaha ini dilakukan sampai 3 kali, sampai yang terakhir Nuruddin Zanki mengirimkan seorang panglima besar yang sangat hebat saat itu, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia diutus ke Mesir dengan membawa pasukan besar membantu sang khalifah saat itu, dan mencapai puncak kemenangan yang sangat luar biasa sekali, yaitu mengalahkan tentara salib yang ingin merebut kota-kota penting ataupun merebut kekuasaan daerah yang telah dikuasai oleh umat Islam, khususnya dinasti Fatimiyah saat itu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir atas dorongan ataupun himbauan Nuruddin Az-Zanki untuk membantu khalifah terakhir Al-Adid dalam mengalahkan pasukan salib. Setelah dia berhasil, Salahuddin Al-Ayyubi ini mengusir tentara salib dari Mesir, dan situasi negara ataupun dinasti Fatimiyah saat itu dalam kondisi lemah, maka mendesak Nuruddin Zanki ini kepada Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengambil alih ke kesultanan ataupun kekuasaan yang ada pada dinasti Fatimiyah saat itu. Maka tahun 561 atau 1171 Salahuddin Al-Ayyubi dijadikan penguasa
yang apa namanya ini diproklamirkan saat itu dengan nama dinasti Ayyubiyah dinisbahkan kepada dirinya, yaitu Shalahuddin Al-Ayyubi. Jadi Shalahuddin Al-Ayyubi ini mengambil alih langsung ataupun mengakhiri ya kerajaan ataupun dinasti Fatimiyah yang sudah mengalami masa kemunduran di bawah kuasa atau khalifah terakhir Al-Adid. Jadi Shalahuddin Al-Ayyubi ini memberikan babak baru dalam kota Mesir setelah menggantikan dinasti Fatimiyah di apa namanya ini pada penguasa terakhir Al-Adid ya. Apa atau bagaimana gambaran umat Islam saat itu setelah Shalahuddin Al-Ayyubi ini menjabat, atau dinasti Mamalik, ini lebih tepatnya dinasti Mamalik Ayyubiyah itu karena memang dinasti Ayyubiyah ini banyak mengangkat orang ataupun budak-budak ya, para budak di berbagai kawasan itu menjadi tentara, itu dijadikan tentara pada masanya Shalahuddin Al-Ayyubi. Tapi sebenarnya praktek seperti ini sudah dilakukan oleh sejumlah raja-raja Islam sebelumnya. Tidak hanya waktunya Shalahuddin Al-Ayyubi, tapi raja-raja Islam dinasti-dinasti sebelum dinasti Ayyubiyah ini berkuasa, mereka sudah biasa mendatangkan budak untuk dijadikan tentara saat itu, yang akhirnya nanti dari budak-budak inilah yang membentuk kekuatan dan menguasai negara. Maka dinasti Ayyubiyah ini nanti akhirnya disebut sebagai dinasti Mamalik karena memang dikuasai oleh budak-budak Mamluk, yaitu budak ya. Bukan Imam Malik tapi budak. Mamalik gitu. Iya, Mamalik. Jadi budak-budak ataupun orang-orang dari luar sana yang didatangkan untuk dijadikan sebagai tentara ataupun orang-orang penting di dalam istana itu. Dan umat Islam pada saat dinasti Ayyubiyah ini berkuasa ada pada atau mengalami desintegrasi ya, ataupun perpecahan kekuasaan. Iya, disintegrasi. Tapi bukan ini jadi 30 itu. Bukan, ini waktu yang jadi 30 sebelum itu kan waktu zamannya dinasti kalau sebelumnya ini di Spanyol ya. Ini maksudnya secara global umat Islam itu ada pada posisi perpecahan masing-masing negara, terutama di Baghdad sebagai pusat kekuasaan Islam dunia saat itu. Di akhir-akhir ini kan sudah memasuki abad terakhir ya ini. Jadi umat Islam sudah kehilangan posisi dari desentralisasi atau sentralisasi ya. Kekuatan ini yang terpusat menjadi terpecah pusat ya, yang awalnya itu negara pusat bisa mengontrol ya ke daerah-daerah itu, kekuasaan pusat bisa mengontrol ke daerah-daerah, akhirnya ini menjadi desentralisasi, lepasnya kekuasaan pusat itu sehingga daerah ini tidak tunduk lagi kepada perintah daripada sang khalifah yang ada di pusat itu. Jadi umat Islam secara pengaruh ataupun kekuatan ya politik itu sudah tidak begitu disegani lagi pada saat ini. Terjadilah desintegrasi, desentralisasi, perpecahan dan lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang awalnya bersatu kemudian lepas dan menjadi penguasa sendiri ataupun menjadi negara-negara kecil ya, penguasa atau raja-raja kecil saat itu. Kemudian kaum dinasti Ayyubiyah ini berkuasa, banyak dari susunan orang-orang yang masuk ke dalam pemerintahan ini terbagi dari kebanyakan dari suku Kurti, juga ada dari beberapa suku, tapi yang paling banyak didatangkan menjadi tentara dari kaum Mamalik. Kaum Mamalik ini dibagi menjadi dua, ada Mamalik Bahri, ini suku ya dari Turki, sama-sama dari Turki juga, kemudian ada Mamalik Burji, itu tahun 1390
Mamalik Bahri, kemudian Mamalik Bahri ini, Mamalik Burji ini tahun 1517. Apa perbedaannya ini? Ini hanya sekedar penyebutan saja karena memang waktu pemerintahan dinasti Bani Ayyubiyah atau dinasti Ayyubiyah ini banyak mendatangkan para budak di dalam tubuh pemerintahan, utamanya di dalam apa namanya ini ditaruh mereka di posisi atau dijadikan sebagai militer saat itu ya, yang nanti dari suku ini berebut kekuasaan untuk saling mempengaruhi sang khalifah saat itu. Jadi kalau Sultan Malikus Soleh ini lebih condong kepada Bahri ataupun Mamalik Bahri. Kemudian kalau Sultan Kolawun ini lebih condong kepada Mamalik Burji. Ini hanya sekedar istilah karena salah satu dari dua sultan ini saling mencurigai dengan adanya kekuatan yang semakin besar dari orang-orang Mamalik ini, dari suku ataupun kekuatan besar ya dari para budak-budak. Kemudian setelah Malikus Soleh meninggal, Malikus Soleh ini tidak punya anak laki-laki. Ya, hanya dia memiliki istri namanya Syajaratud Dur. Memiliki istri dari budak yang sudah dimerdekakan, namanya Syajaratud Dur. Malikus Soleh meninggal, diganti oleh Turansyah. Jadi Sultan Turansyah ya. Dia tidak suka kepada Mamalik atau budak-budak yang sebelumnya oleh para sultan itu dijadikan sebagai tentara. Tidak suka karena memang dianggapnya oleh Turansyah ini nanti budak-budak itu akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dan akan mengambil alih kekuasaan pemerintah karena sudah terdeteksi ataupun sudah punya orang ya. Turansyah ini atau Sultan Turansyah ini punya orang yang memata-matai gerombolan-gerombolan daripada Mamalik ataupun budak-budak yang dijadikan tentara tadi itu, yang dari info-info ini akhirnya akan mengambil kekuasaan ataupun mengambil alih kekuasaan dari sang khalifah Malikus Soleh, sehingga pada saat Malikus Soleh meninggal, Turansyah ini tidak begitu senang kepada para budak-budak yang telah dijadikan tentara saat itu dan membentuk tim sendiri ataupun membentuk tentara sendiri. Dan pada akhirnya karena tidak mendapatkan posisi yang baik pada saat Turansyah ini menjabat sebagai khalifah saat itu, kaum Mamalik yang ada di bawah pimpinan Baibars dengan Izzuddin mengkudeta Turansyah, dan Turansyah dibunuh saat itu tahun 1250 Masehi. Dan karena memang Malikus Soleh dengan Turansyah ini tidak punya anak laki-laki, akhirnya orang-orang mau membaiat istrinya Syajaratud Dur, Malikus Soleh, tapi secara aturan saat itu tidak diperbolehkan, harus dari keturunan laki-laki. Dan posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini bingung. Izzuddin ataupun Baibars ini bingung siapa yang menggantikan posisi Malikus Soleh atau Turansyah, putra mahkotanya, karena tidak memiliki anak laki-laki dan banyak dicemuh lah sama orang-orang itu. Kok bisa Sultan itu nggak punya anak laki-laki, terutama dari kalangan Bani Abbas di Baghdad. Kalau begitu tidak punya anak laki-laki sebagai pengganti, mending saya akan mengirim bayi laki-laki untuk dijadikan sebagai penerus, kata orang-orang Baghdad. Itu hanya sekedar istilah mereka karena memang bayi laki-laki bagi keturunan para sultan ini dianggap sebagai penerus tahta dari kerajaan sebelumnya. Jadi untuk menyiasati seperti ini atau kondisi seperti ini ya, Baibars ini ya, ataupun Izzuddin menikahi Syajaratud Dur, istri daripada Malikus Soleh tadi, bekas budak yang sudah dimerdekakan itu, yang dari ini nanti akan melahirkan keturunan apakah anak punya anak laki-laki. laki-laki? Iya, nanti lahirlah
Zahir Baibars. Zahir Baibars itu yang akan terkenal di dalam sejarah peradaban Islam, membangun sejarah baru di peradaban Mesir saat itu, menyaingi puncak kejayaan pada kerajaan-kerajaan Islam di bawah kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Spanyol dan dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad, walaupun tidak sehebat khalifah-khalifah sebelumnya ya, ataupun raja-raja atau dinasti sebelumnya, tapi dinasti Ayyubiyah atau dinasti Mamalik ini cukup memberikan warna terhadap hazanah pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam saat itu. Itu sejarah singkat sedikit ya dinasti Ayyubiyah ini. Apa yang perlu kita catat dari dinasti Ayyubiyah ini? Pada masanya Zahir Baibars, Sultan Zahir Baibars ya. Ini apa yang dilakukan saat itu? Ini kalau kita baca dinasti Ayyubiyah atau dinasti Mamalik, puncak peradabannya ada dalam kekuasaan dua sang khalifah. Khalifah Zahir Baibars, kemudian Khalifah Mansur Al-Qalawun. Ini memang dua khalifah yang membawa puncak peradaban Islam dinasti Ayyubiyah. Yang perlu dicatat adalah pertempuran Ainul Jalut. Apa pertempuran Ainul Jalut ini? Pertempuran yang yang terjadi antara dua kelompok umat Islam di Mesir dengan pihak ataupun umat Kristen ya, yang sangat terkenal sekali. Ini pertempuran yang sangat dahsyat ya, melibatkan di berbagai wilayah Mesir, Syria, dan juga kota-kota di daerah sekitar ya, wilayah-wilayah sekitar saat itu. Ini sangat terkenal sekali dalam sejarah itu, pertempuran Ainul Jalut tahun 1260 antara Atabek Tuthus dengan panglimanya Ruknuddin Baibars melawan orang-orang Tatar di bawah komando Kit dari Kristen Nestarian. Ini banyak orang yang terbunuh di sini, tapi akhirnya pertempuran Ainul Jalut ini dimenangkan oleh orang Islam, sehingga tentara Mongol ya yang menyerang ya Baghdad, yang menyerang Mesir saat itu dipukul mundur, kembali kepada kembali ke negerinya, tidak sampai masuk ke daerah Mesir dan menghancurkan peradaban di Mesir. Memang kalau kita melihat sejarah dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1258, Baghdad itu mencapai puncak kejayaannya pada masa 6 khalifah, dan yang sangat tinggi sekali atau banyak yang disebut dalam sejarah itu Harun Ar-Rasyid dengan Al-Ma'mun saat itu. Lama sekali ini ya, Baghdad hampir 500 tahun berkuasa dinasti Bani Abbas. Hancur, peradaban itu dibangun oleh sekian banyak para khalifah oleh tentara Mongol ya, di bawah komando Timur Leng, Hulagukan. Jadi Hulagukan dari Asia Tengah menghancurkan peradaban umat Islam di Timur ataupun di Baghdad yang telah dibangun ratusan tahun yang lalu. Tidak hanya menghancurkan lambang dari kekhalifahan umat Islam, tetapi dia menghancurkan peradaban yang telah dibangun umat Islam saat itu. Kemudian keturunan Timur Leng, Genghis Khan ini ya, dari Asia Tengah ini sebenarnya mau menghancurkan Mesir saat itu setelah Baghdad menuju ke Mesir, tetapi karena dinasti Ayyubiyah ini berkuasa di Mesir di bawah kekuasaan Zahir Baibars dengan Mansur Al-Qalawun saat itu, maka tentara Tartar Mongol tidak mampu melawan kekuatan umat Islam. Jadi umat Islam ataupun peradaban Islam yang masih original ya, atau masih
yang masih asli, tidak tersentuh dengan peperangan-peperangan oleh orang-orang di pihak luar, baik Kristen yang mau masuk di dalam perang salib ataupun dari Kristen juga dari bangsa Mongol, tidak mampu melawan umat Islam yang ada di Mesir. Jadi walaupun Mesir ini tidak sebesar kekuatan Islam pada masa sebelum-sebelumnya, tapi minimal bisa menyelamatkan peradabannya dari kehancuran dua kekuatan besar, yaitu kelompok ataupun perang salib ya. Sudah dilakukan 3 periode penghancuran terhadap kota Mesir saat itu. Kemudian juga dari Asia Tengah, orang-orang Tartar yang ingin menghancurkan Mesir. Maka dengan dinasti Ayyubiyah inilah diselamatkan dua kekuatan ini tidak sampai merusak peradaban dan kota Mesir yang telah dibangun oleh dinasti-dinasti sebelumnya ini. Kalau yang lain, karena Timur Leng ataupun Hulagukan ini optimis menghancurkan umat Islam yang besar di Baghdad, kerajaan Islam di Baghdad, Mesir tidak seberapa kuat kata mereka itu, sehingga mungkin mereka ini dalam menaklukkan kota Mesir tidak begitu banyak mengadakan persiapan-persiapan. Waktu itu tahun-tahun itu berarti sudah ada sudah ada piramid, maksudnya Fir'aun itu sudah lewat masanya. Itu kan masih umat Nabi Musa sebelum Masehi itu. Kalau ini kan kalau Masehi, Fir'aun. Belum Masehi ini. Jadi sudah ada peninggalan Fir'aun di Mesir itu. Iya. Dan aslinya Fir'aun itu, setelah Fir'aun itu siapa? Yang menguasai Mesir siapa setelah Fir'aun dulunya? Dan itu kan kalau sebelumnya itu kan bicara nabi-nabi Bani Israel. Jadi sudah ada pergantian orang atau nabi-nabi yang diutus di Mesir saat itu ya, atau umat Islam, kerajaan-kerajaan sebelum umat Islam ini datang ke sana. Ini panjang sejarahnya kalau sebelum-sebelumnya itu, tapi kita mencatat sejarahnya ini. Maksud saya setelah Fir'aun itu apakah langsung masa Nabi Musa itu maksudnya langsung dicerahkan oleh Nabi Musa, apa tetap tersesat kota Mesir itu? Apa setelah Fir'aun meninggal langsung Mesir itu Islam gitu, bagaimana? Kalau Islam kan dibawa Nabi Muhammad. Kalau Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi itu Nabi ini sebenarnya bukan membawa sesuatu yang baru. Nabi-nabi sebelumnya memang Islam. Ya, Nabi Musa juga Islam kan? Iya, Islam, tapi memang Islam menginjakkan di Mesir. Yang tercatat di dalam sejarah peradaban itu ya pada masanya ini dinasti Ayyubiyah atau di akhir-akhir ini sebenarnya. Oke, mungkin materinya sampai sini dulu ya Bu ya. Ini besok sudah memasuki tanggal 1 Rajab. Jangan lupa puasa sunnah. Abu ya, puasa besok atau tidak? Puasa. Sekilas dong apa keistimewaannya? Ya, keistimewaan puasa sunnah itu kan memang puasa sunnah ini dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Sunnahnya Rajab maksudnya? Iya, Rajab, kemudian bulan-bulan haram ya, bulan-bulan yang mulia itu salah satu di antaranya adalah Rajab. Ini kalau orang berpuasa di bulan Rajab ini sehari sama dengan 30 hari kan. Jadi tidak hanya ini sebenarnya yang ingin mereka capai, tapi pendekatan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah ini tidak hanya tidak hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat atau fardu ya. Fardunya mungkin tidak sebegitu mencapai 100%, dengan amalan sunnah itu bisa kita tambal menjadi 100%. Oke. Jadi jangan lupa besok kita puasa sunnah supaya kita bisa menambal kekurangan wajib kita, fardu-fardu kita. Begitu kan Bu ya? Terima kasih atas ilmunya, ilmu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.